kita tuh pingin tahu dari 3 sudut pandang narasumber nih Pak. Jadi ada 3 sudut pandang narasumber yang berbicara mengenai belakangan ini kan makin marak, kalau dibilang social engineering, tapi makin marak adalah istilah pencurian data, kredensial data sebenarnya Pak. Iya betul. Kan itu adalah jalan masuknya para pencuri, baik itu dengan social engineering maupun dengan malware gitu kan. Iya. Itu jalan masuknya lewat sana. Nah, kita pingin bilang nanti judulnya adalah Rahayu lagi disiapin ya, lagi coba di show ya. Nah, nanti kita pingin bilang sih judulnya sebenarnya adalah anak muda jangan gampang ketipu, intinya gitulah. Anak muda tuh jangan gampang ketipu, jangan share, jangan sampai datanya kecuri gitu. Istilahnya pengen nah nanti dari Pak Ono tuh mungkin minta bantuan lebih, dari kan expertnya di teknologi nih Pak. Pak Ono kan expert di teknologi, Mbak Nana expert di jurnalis dan memang perwakilan, dia punya movement dari anak muda, dan Bu Lili dari BCA. Nah, anak muda harus bisa jaga data pribadi, jangan sampai dicuri gitu lah. Intinya judul clickbaitnya Pak, nanti mungkin bisa nanti kita adjust lagi. Iya, kalau begini kan kesannya anak muda doang yang bisa dicuri datanya ya. Kita nggak umum aja ya. Hati-hati di era digital, harus jaga data pribadi, jangan sampai dicuri gitu. Mending gitu nggak sih? Iya, nah nanti ini sih Bu akan coba dijelasin sebenarnya pingin nyentil anak-anak muda kan, target utama penonton kita anak-anak muda nih Bu. Judul sih nanti mungkin masih bisa diadjust sih Bu. Tapi pingin nyentil juga anak-anak muda, udah pada tahu, udah pada pinter digital, tapi lo nggak mau ngasih tahu ke sekeliling gitu, pengen ada sintiran itu dikit lah gitu. Tapi itu open for discussion sih Bu. Nah, judul masih open for discussion banget judulnya. Nah, pingin lihat dari point of view-nya, kita ada usulan beberapa talking point ini ke Pak Ono, ada Bu Lili. Nah, mungkin nanti kita discuss abis di explain mengenai yang dari point of view-nya expert teknologi Pak Ono. Nanti kita gabungin semuanya Pak. Jadi nanti abis itu kita lihat secara jernih keseluruhan flow-nya seperti apa gitu. Oke, monggo mungkin dari aku paling mantar itu dari Bu Lili, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu sebelum Ayu sharing? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Monggo, Ayu boleh coba sharing. Yes, halo, selamat siang semuanya. Salam kenal juga buat Bapak Ono. Jadi hari ini di GR Online aku mau mencoba untuk menjelaskan secara tour yang tadi sempat Karen di mention. Jadi itu kita udah membuat ada satu tour untuk khusus buat Bapak Ono, yang dimana sifatnya ini masih bisa adjustable. Jadi kayak nanti ada masukan dari Bapak juga boleh akan kita tampung, dan nanti akan ada satu lagi secara keseluruhan tournya. Oke, jadi pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan insya Allah hari Rabu, waktunya dari jam 4 sampai jam 6, lokasi di Menara BCA, lantai 17, di studio kita. Lalu dress code-nya nanti boleh formal casual dengan tone warna putih atau biru muda. Dan yang dimana objektifnya, jadi dari sini kita ingin membahas tentang isu pencurian kredensial data dari perspektif yang berbeda, ya kan, dari sudut pandang masyarakat, pakar teknologi informasi, jurnalis, dan juga banking. Nah, seperti yang tadi Karen sudah sampaikan, atendisi itu nanti akan ada dari BCA, ada dari Ibu Lili Wongso, terus ada Mbak Najwa Shihab, Bapak Ono, dan ada Bapak Nathan Sehomi sebagai moderator. Nah, latar belakang dari acara kita ini atau Tech Talk kita ini adalah kita melihat sekarang tuh perkembangan teknologi kan udah semakin tinggi ya Pak. Terus semakin tingginya perkembangan teknologi itu justru malah mengiringi munculnya bentuk-bentuk modus penipuan dari cyber kriminal nih, yang dimana goalsnya mereka adalah mengambil data kredensial nasabah atau masyarakat untuk disalahgunakan. Jadi latar belakang tersebut membuat kita memiliki tujuan untuk mengedukasi nih masyarakat gimana sih caranya menjaga data pribadi dan lebih bijak dalam menggunakan internet, karena salah satu caranya para cyberkriminal ini kan mencari data dari internet, entah dari aplikasi tidak resmi, entah dari website yang mencurigakan. Jadi banyak celah bagi cyberkriminal untuk mencuri data sebenarnya, dan itu tujuan kita untuk mengedukasi biar masyarakat lebih aware. Lalu target audiens kita dari konten ini adalah kita ingin semua generasi sih, seperti
seperti Gen Z, millennials, baby boomers untuk tahu nih gimana caranya menjaga data pribadi. Jadi target audiensnya itu broad gitu, luas. Platformnya nanti utamanya video ini akan ada di YouTube, tapi tidak tutup kemungkinan kita akan menyebarkannya juga di sosial media account kita, yakni ada di Instagram, ada di TikTok. Jadi memang kita pengen cross platform biar audiens yang kita cakup itu luas. Nah, judulnya itu adalah Tech Talk, anak muda harus bisa jaga data pribadi, jangan sampai dicuri. Tapi seperti yang tadi Kak Randy sempat mention, kalau judulnya ini masih bisa kita tweak nantinya after discuss. Nah, poin bahasan dari sini adalah berangkat dari maraknya isu pencurian data kredensial nih oleh cyberkriminal, membuat BCA sebagai industri perbankan punya tujuan kita terus mengedukasi masyarakat ataupun nasabah kita agar lebih sadar lagi nih untuk menjaga data pribadi perbankan yang dikhususkan ke anak muda. Kenapa anak muda? Karena memang pengguna internet itu mostly generasi millennials atau Gen Z, yang dimana mereka ini sangat mengkonsum informasi dari internet itu sangat tinggi. Jadi memang kita bertujuan untuk membuat mereka, para anak muda ini punya sesuatu keinginan atau secara willing menambah literasi mereka terhadap bahayanya pencurian data kredensial ini, dan inginnya sih mereka pada akhirnya ikut menyebarkan informasi ini agar lebih luas lagi, entah ke orang tua, entah ke keluarga, atau ke teman-temannya mereka. Jadi memang kenapa anak muda, sebenarnya tujuan itu, karena mereka mau konsum informasi di internet itu sangat tinggi, jadi kita pengennya mereka tuh akan menyebarkannya lagi gitu. Nah, highlight poin untuk Bapak Ono sendiri ini ada beberapa poin, tapi nanti secara keseluruhan bisa dilihat tour selanjutnya yang akan aku jelasin. Jadi di sini untuk Bapak sendiri itu kita ingin Bapak memberikan opini nih, gimana sih sebenarnya proses pencurian data lewat perangkat itu tuh seperti apa? Biar kita aware gitu. Kita kan menggunakan handphone, laptop, atau PC setiap hari. Nah, biar masyarakat lebih aware lagi, sebenarnya tuh para cyberkriminal menggunakan data perangkat kita tuh seperti apa sih buat mencuri data pribadi kita. Lalu kita juga akan menanyakan, nanti moderator akan bertanya ke Bapak, nah anak-anak muda ini yang ingin kita sasar atau semua audiens kita, apa hal yang perlu kita ketahui bersama agar kita tuh aman dari serangan cyber untuk menjaga data pribadi kita agar tidak disalahgunakan. Lalu nanti ini nih poin ketiga ini yang paling krusial karena based on pertanyaan nasabah yang sering datang ke kita, mereka tuh sering bertanya gitu, atau lewat konten-konten yang kita sebarkan tuh mereka sering bertanya, kalau perangkat yang mereka gunakan sudah disisipkan malware atau modus penipuan online lainnya, cara mengidentifikasinya itu seperti apa sih? Lalu hal apa yang harus dilakukan jika perangkat sudah terkena malware atau virus yang bisa membahayakan? Nah, poin ketiga ini cukup krusial karena banyak sekali ditanyakan oleh audiens kita. Nah, ini pengen kita edukasi juga nih. Jadi hal apa yang harus mereka lakukan, baik dari sisi pribadi maupun dari nanti akan dari sisi perbankannya juga. Jadi mereka harus melakukan apa sih biar data perbankannya juga tetap aman gitu. Nah, itu kita akan minta Bapak Ono untuk menjelaskan secara teknisnya dan secara bahasanya yang lebih dimengerti oleh audiens gitu. Lalu yang terakhir itu kita akan meminta Bapak ataupun narasumber lainnya yaitu Ibu Lili dan Najwa untuk memberikan ajakan nih kepada audiens kita agar lebih sadar untuk menjaga data pribadi atau data kredensialnya. Jadi dari semua hal tersebut, goals kita adalah kita pengen lewat video ini tuh masyarakat lebih aware lagi nih pentingnya menjaga data pribadi serta ikut serta menyebarkan edukasi ke orang-orang sekitar. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ono. Oke, boleh nanya nih? Boleh dong. Pertanyaannya gini, nanti di waktu acara saya ngomong doang atau share screen juga atau gimana sih? Oh, oke. Jadi nanti secara output videonya kita akan dudukan satu moderator kita nih, Bapak Nathanael.
lalu ada Bapak Ono, Ibu Najwa, dan Ibu Lili. Jadi akan duduk bareng kayak ngobrol Ngobrol, diskusi. jadi nggak ada share screen ya? Terus Jadi ya bentuknya ngomong nggak doang ada. ya? Oke. Tapi kalau misalnya Bapak Ono mau menambahkan, misalnya Bapak saya pengen masukin visual ABCD, nah itu bisa dikirim ke kita, nanti di post editing bakal kita edit, disesuaikan dengan penjelasan Bapak ketika videonya diambil gitu. Oh, oke. Soalnya susah-susah gampang nih. Saya tipe orang yang bentuknya demo gitu, bukan PowerPoint ya. Ya, Jadi kalau ini ya. ada pertanyaan nih, proses pencurian data lewat perangkat itu seperti apa? Jujur, lebih dari setengah bukan lewat perangkat sih. Itu gara-gara kita Oke. posting. Oh, oke. Jadi datanya dicuri karena kita posting gitu. Jadi sebenarnya Ya. orang nyuri. Jadi akan ceritanya seperti itu. Nah, kalau mau geblek sih paling gampang kayak Google doang sih. Googling aja. Masukin iktp. Iktp kita keluar semua tuh di Google tuh. Jadi bisa separah itu sih. Udah gitu kan kita suka posting macam-macam nih. Betul. Dan orang jadi tahu kegiatan anak kita ngapain, kita lagi ngapain, orang tua kita siapa. Padahal passwordnya kalau kita mau ini recovery account BCA segala macam, kadang-kadang ditanyakan nama orang tua siapa. Nah, Ya, dapat semua tuh dari gara-gara postingan kita sih posting social media post ya Pak. Iya. Nah, kalau dari sisi teknologi itu namanya kan open source intelligence, kira-kira Ya. itu. Makanya saya kalau saya dibatasin cuman ngomong doang bisa-bisa aja sih. Mudah-mudahan orang ngerti. Nah, Pak kan juga kayak ini sih Mungkin Pak, gini, Bu Ayu, Ya, mungkin di silakan, Ibu. anu aja kita lebih buka aja topiknya. Sebenarnya data bocor itu bisa datang dari mana saja. Nah, Pak Ono kan lebih banyak ngalamin dari aspek posting gitu. Nanti yang perangkat saya bisa masukin sih, saya ngomong nanti. Ya. Jadi dari Ya. dari ini Pak, dari experience kita sih Pak Ono, kita mau sharing. Jadi kan kita juga memonitor threat intelligence kita biar tahu perkembangan terbaru ya. Ya. Dan attack landscape, kita lihat bahwa data-data yang bocor dari nasabah-nasabah kita itu banyak dari device-nya memang terkompromise stealer Pak. Ya. Jadi pada install software bajakan Nah, dan itu itu juga memang bisa. sudah terbukti ya. Ya. Mungkin kalau Pak biar nyambung nih ya dari Pak Iya, Pak betul, ini betul. ngomongnya gimana. Jadi kita ada satu sinergi gitu. Nanti Bapak ngomongnya apa, saya ngomongnya apa Dari gitu. sisi user gara-gara posting, cuman kalau mau saya kan kebetulan emang ngajar cyber security. Iya Pak. Nah ini sebenarnya Iya, saya Pak. ada lagi, tapi materinya agak bahaya kalau dikeluarin, soalnya kalau ini diupload ke YouTube pasti diblokir sama YouTube. Oh, apa ya Pak? Maksudnya tentang apa Pak? Jadi Boleh untuk tahu. ngajarin cyber security, saya kepaksa harus ngajarin cara orang masuk neraka, cara orang ngehack kayak gimana. Oh, Nah, iya, di situ iya. diajarin misalnya caranya bikin trojan, bikin malware-nya tadi, udah gitu kita bisa akses ke handphone kita dan kita bisa ngakses kamera, SMS, Nggak segala apa-apa, macam. Pak. Oh. Nggak Jangan. apa-apa kalau misalnya Bentuknya Bapak cerita aja mau. kali ya, yang Ya, itu cerita aja bentuknya ya. cerita, Pak. Iya. Bentuknya cerita. Jadi Bapak ngomong dulu umum. Terus saya ngomong gitu ya. Ya. Terus nanti Bapak lanjut Iya. gitu. Oh iya, Tapi yang kita itu juga saya taruh ngajar belakang nih lah, gitu. yang detail yang itu Ya, saya taruh belakang, soalnya ngeri banget nanti Bapak ngomong ya sedikit ini kebetulan kan memang justru saya kenapa mereferenkan Pak Ono karena saya bilang Pak Ono tuh ngajar cyber security, jadi bisa juga dari pendapat seorang dari akademisi gitu ya, bagaimana sebenarnya, dan juga nanti sebenarnya saya juga sebenarnya ini nggak tahu nih Pak Ono setuju apa enggak gitu ya. Di dalam ini saya melihat bagaimana kita itu dari tempatnya Pak Ono sebagai akademisi cybersecurity, apakah ada impact gitu mempersiapkan generasi muda kita atau mempersiapkan talent cybersecurity gitu ke depan untuk menghadapi challenge ke depan gitu Pak. Mungkin itu ada yang perlu disampaikan juga atau gimana ya? Ada horor banget. Atau ya. Horornya kira-kira gini, Bu. Iya, nggak Kita cukup. kampus di kuliahnya kita free-in loh, Bu. Ya. Jadi di kampus ITTS kita kuliah di free-in. Karena di free-in yang daftar ada lumayan banyak, ada hampir 12.500-an orang yang daftar nih. Dan ini free. Terus kalau bisa dapat nilai 90 ke atas dapat sertifikat free juga. Yang ngeri angkanya bukan itu, Pak, Bu. Yang bisa dapat nilai 90 cuma 15 orang.
Oh ya, Artinya iya, itu ya, kalau cyber security kan lebih ke arah ini ya Bu ya, hmm, orang nah, tekniknya. Jadi nah, sebenarnya orang nah, tekniknya kita kurang banget. ya, Nah, apakah bisa masuk ke ini Pak turun Pak? Maksudnya saya kemarin sempat kepikir apakah cyber security awareness itu sudah mulai perlu kita masuk dari sejak dini gitu loh. iya. Jadi kayak mengajar anak-anak gitu di Nah, sekolah, betul. mereka tuh bagaimana browsing safely, mereka juga Iya. tidak mengalami cyberbullying dan sebagainya Ya gitu loh. betul, karena Iya internet kan? safety. Nah, Jadi di kampus juga ya ada kuliah internet safety, free juga sih. Yang hmm. lulus ratusan orang doang sih Bu. Jadi kondisi Oh, realnya oke. separah itu. Nah kalau Ya. nah ini kebetulan materinya diambil sama teman-teman Bank Indonesia, BI ngambil. Dia minta bank soal sih. No, boleh nggak bank soalnya kita ambil? Ambil aja. Jadi kemarin tapi buat karyawan BI. Jadi karyawan BI Hmm. tiap kali login dikasih soal. Iya, iya, Tapi iya, kan buat iya. internal BI itu mah. Nah, kita Ya, butuh gerakan betul. yang buat seluruh republik. Nah, ini kebetulan BCA yang agak gila seperti ini. Bank lain Iya, kayaknya Pak, belum segila betul. BCA deh. Iya Pak, justru kita mau lihat bagaimana kita melakukan suatu terobosan ya untuk masyarakat gitu Pak ya, karena kita udah capek gitu kan, kita juga Capek. udah berusaha gitu Pak, Ya, tapi kalau orangnya nggak aware gitu kan ya, nah itu akan banyak resiko-resiko yang di luar kontrol kita ya, sebenarnya. Tapi ujung-ujungnya dibilang bisa masuk ke kita gitu, banknya iya. kok nggak proaktif gitu kan Pak Padahal ya. kesalahan nasabah bukan bank. Banknya nggak bisa apa-apa, orang kesalahannya nasabah mau diapain ya? Iya, iya, iya. Ya, Mungkin mungkin kalau bisa Bu Rahayu ini agak dilebarin pembicaraannya juga, maksudnya Ya. jadi Hmm. lebih sampai ke istilahnya ke umum juga supaya biar mereka bagaimana sadar dari istilahnya dari aspek pendidikan juga mungkin bisa gerak juga dan sebagainya gitu loh. ya cuman Hmm. kalau Ya, umum, kayak kalau gitu. cuman masalahnya gini, kalau kita ngomong ke level umum banget, saya ngomongnya harus cetek gitu, nggak boleh terlalu dalam. Ya, Nanti ya, pada pusing kepala tuh. nggak apa-apa Pak. Iya, Jadi saya iya, nggak ngomongnya apa-apa agak Pak. cetek ya. Iya, Jadi iya, nggak apa-apa. ya Heeh. mungkin mungkin share screen saya ya nggak apa-apa, saya hilangin nggak apa-apa. Cuma nanti sesudah acara mungkin saya kasih lihat nih share screen yang saya maksud kayak gini. Kalau teman-teman mau replikasi, mau bikin supaya waktu saya Ya, ngomong bisa ditimpa, Ditampilkan. Mm-mm. ditimpa aja. Jadi biar saya ngomong, mukanya orang kan nggak penting, yang penting share screen. ya, ya. Mendingan Ya, gitu. kalau mungkin masalah share screen itu, masalah Trojan itu juga saya bisa menambahkan kalau dari aspek positifnya nih, sebenarnya di dunia kerja kan yang namanya share screen itu udah biasa sekali di Zoom lah, apa semua share screen gitu kan. Tapi ternyata konsep yang sama itu memang dimanfaatkan oleh malware. Jadi kalau Iya, pendengar semua kan merasakan bahwa oke, saya bisa share screen apa memikirkan hal-hal yang positif, tapi ternyata di balik itu malware bisa Trojan itu iya. bisa untuk hal-hal negatif Jadi gitu. share Nah Trojan. kayak gitu-gitu sih Pak. Ya gitu. Ya. Kayak gitu-gitu sih Pak. Yang lebih praktikal yang bisa memang masuk ke masyarakat gitu. Ya, jadi di Memang acara ekspektasi kita gitu. Ya di acara mungkin saya nggak akan share screen, nggak apa-apa. Cuman nanti sebelum atau sesudahnya saya share screen sama teman-teman. Jadi kalau mau bikin lagi nanti mau ditimpain di videonya silahkan aja sih. Ya. Jadi gitu ya, mungkin nanti Bu Angel. Jadi tadi kalau flow antara saya sama Pak Ono itu sudah lumayan clear. Tadi sosial dulu, nanti saya cerita fakta-faktanya, nah finding-findingnya gitu ya. Terus yang kita alami gitu ya sehari-hari gitu. Terus kemudian dari sisi Pak Ono lagi nanti menambahkan gitu kan Trojan, terus saya bisa menambahkan juga sebenarnya itu kan hal-hal yang positif sebenarnya, tapi ya itu ya semudah itu kita melakukan sharing kadang kan untuk kita disupport gitu, semudah itu pula malware itu sebenarnya mengintip melihat semuanya gitu, Nah nah itu kayak gitu-gitu. untuk yang jawaban yang nomor 3 itu nggak susah sih. Itu bisa. Contoh identifikasinya tuh handphone kita jadi cepat panas karena ada aplikasi yang jalan tanpa kita kontrol. Terus langkahnya Ya. sebenarnya salah satunya rangkahnya bisa paling sederhana banget Virus, ya virus. Paling sederhana antivirus ya ya, factory reset walaupun nggak 100% bisa bersih ya. ya betul. Factory reset. Nah,
Satu lagi yang ada di kepala saya tapi nggak tahu bisa nggak ya. Jadi saya kan banyak terima email dari orang-orang luar, orang-orang pada komplain ke saya tadi, minta saya nangkep penjahatnya lah. Dia pikir saya pembunuh bayaran kali ya. Oh no, saya ketipu. Jadi kalau mau ekstrim saya bisa ngasih lihat email-email tadi sih sebenarnya. Nih ada orang ketipu 600 juta, ini ada orang ketipu sekian puluh juta gitu, puluhan juta, ratusan juta ketipunya, dahsyat banget. Cuman nggak etis kalau dibuka kayak gitu sih sebenarnya gitu. Atau saya cerita aja Ya, bentuknya ya? ngomong aja, Ngomong cerita aja ya? nggak Oke, 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 apa-apa, oke. cerita, Soalnya kalau dibuka cerita. kelihatan emailnya siapa segala macam nggak enak soalnya. Ya, itu lewat social engineering dong Pak ya, yang Kebanyakan ketipu-ketipu social itu ya. engineering, social Ya, engineering. banyak social engineering. Nah, kalau yang social Nah, engineering mungkin BCA nggak terlalu monitor ya. Yang ke monitor kan kalau biasanya yang ke monitor kalau yang device-nya ke hack ya. Yang social engineering lebih banyak lagi tuh. social engineering masuk Pak. Kadang misalnya nih dia ketipu gitu kan, masuk halo Pak, halo BCA minta tolong. Oh, Kadang kita bisa ya istilahnya kalau masih bisa terselamatkan ya Pak ya. iya. Kalau misalnya itu kan yang namanya begitu mereka udah plan gitu ya. Nah kayak gitu sih. Cuman nggak tahu nih kita mau cover social engineering nggak Bu Rahayu di sini? Kayaknya enggak ya. Atau mau di Social cover engineering juga? tuh awalnya sih ini Bu Lili memang kita mau membahas itu, tapi kita sekarang fokusnya tuh lebih ke menjaga data credentials aja sih. Mungkin itu dimention nggak apa-apa, asal Oh ya, maksudnya tidak tujuannya terlalu data deep kali ya. kredensial. Oh, oke. Iya, 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 iya. Satu lagi juga yang perlu di-mention yang cek rekening.id tuh. Jadi yang rekening-rekening yang para maling, para hacker itu kan pada didaftarin di cek rekening. Jadi kalau mau transfer dicek rekening terdaftar itu berbahaya tuh karena itu hacker tuh yang punya. Oh, oke. Tapi itu yang maintain Kominfo yang itu. Gitu. Jadi ada Oke, cek. oke. atau ini Bu Lili sama Pak Ono, kita lihat tor yang secara keseluruhan dulu kali ya. Jadi nanti dari situ juga bisa berkembang tuh. Jadi aku udah bikin runutannya dari mulai moderator membuka sampai nanti ke Pak Ono, ke Bu Lili, ke Mbak Najwanya seperti apa. Ya, Coba aku boleh. coba Oh, boleh. Ada ya. share screen dulu ya. Saya jangan Ya, duluan ada. deh, saya jangan duluan. Tidak baik. Bu Najwa dulu. Iya, saya jangan duluan. Pengalaman tidak baik. Jadi kebetulan pertama Ibu Nasyo sih memang yang ditanyain. Oh ya udah, itu lebih bagus, lebih benar. Oke. Ya, Oke, ini aku coba runut. Bu. Jadi memang pertama nanti moderator kita Bapak Nael akan membuka video itu dengan memperkenalkan pastinya para narasumber satu persatu. Lalu awal video kita akan memunculkan insertion nih, berita dari berbagai media online. Jadi nanti moderator itu bakal menjelaskan pemberitaan mengenai pencurian data credentials dari banyak sumber media online sebagai topik pembuka tech talk kita. Jadi memang berangkatnya dari sebenarnya media ini sudah banyak loh memberitakan tentang isu data credentials. Lalu nanti setelah muncul insertion tersebut, moderator itu akan bertanya nih pendapat dari Mbak Nana mengenai pemberitaan tentang pencurian data credentials dari point of view-nya seorang jurnalis gitu. Jadi memang akan bertanya dengan pemberitaan tersebut, tapi kok kenapa ya masih banyak sekali anak muda yang belum aware, sehingga kasus pencurian data credentials itu di kalangan anak muda masih terus kerap terjadi. Jadi nanti Mbak Najwa akan menjelaskan opininya, dan kemudian setelah itu moderator akan memberikan tanggapan, lalu memberikan pendapat juga kalau memang selama ini kan kalau kita lihat anak muda itu behaviornya pengennya dikenal serba mudah, pengennya instan gitu. Jadi memang di sini setelah moderator memberikan pendapatnya, moderator akan kembali bertanya nih ke Mbak Najwa tentang gimana sih pandangan seorang Najwa Shihab itu melihat behavior anak muda yang serba ingin mudah, kayak misalnya download aplikasi nggak resmi, terus streaming online di website yang mencurigakan atau yang tidak resmi, terus juga banyak sih seperti lain-lainnya, contohnya yang disebutkan demi memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka yang ternyata hal yang mereka anggap mudah atau instan di internet itu bisa mendatangkan celah bagi cyberkriminal. Nah, itu akan terus berkembang tuh nanti opininya, penjelasan dari Mbak Najwa. Baru pada saat itu masuklah ke Bapak Ono. Jadi nanti moderator akan menanggapi pendapatnya dari Mbak Nana dan bertanya nih ke Bapak Ono nih, sebenarnya
gimana sih yang tadi aku sebutin sebelumnya, gimana sih proses pencurian data bisa terjadi, entah lewat perangkat, entah lewat postingan sosial media. Nah, di sini nanti Bapak Ono akan masuk nih memberikan pendapatnya dari Bapak. Kalau memang Bapak ada insertion visual pendukung, boleh dikasih ke kita, nanti di post pro-nya bisa kita masukin. Nah, setelah Bapak Ono menjelaskan, baru kita akan masuk ke Ibu Lili Wongso dari sisi perbankan nih. Jadi kayak setelah melihat anak muda ini apa-apa serba pengen mudah, dan ternyata kan sekarang perbankan udah goes to digital. Kayak semuanya itu udah ada digital. Lalu dari sisinya Ibu, moderator akan bertanya nih, hal apa sih yang terus dilakukan oleh BCA guna melindungi kerahasiaan data nasabahnya? Karena itu sangat penting kan. Nanti setelah dari Ibu Lili menjelaskan, moderator akan kembali ke Bapak Ono nih, bertanya lagi ke Bapak Ono, sebenarnya hal apa sih yang perlu diketahui oleh kita semua atau anak muda agar aman dari serangan cyber dan juga bisa menjaga data pribadi. Nah, karena itu yang akan selalu kita bawa di setiap conversation, gimana caranya menjaga data pribadi. Nanti dari Bapak Ono menjelaskan, kemudian moderator kembali bertanya nih ke Ibu Lili. Jadi misalnya dari sisi nasabah nih yang memang punya account perbankan mungkin lebih dari satu, atau memang secara daily sering menggunakan transaksi finansial. Nah, apa nih yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh nasabah kita dalam ikut menjaga kerahasiaan data pribadi perbankan, biar transaksi finansial kita tuh tetap aman dan gak ada celah untuk ambil data perbankannya kita. Nanti dari Ibu Lili akan menjelaskan, kemudian moderator akan menanggapi, dan moderator akan membuat kesimpulan nih dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Najwa, Bapak Ono, dan juga Ibu Lili. Nah, setelah itu moderator akan kembali menampilkan beberapa jenis konten. Ini masuk ke, setelah secara landscape garis besarnya itu sudah dibahas di awal, nanti akan mengerucut nih ke output media atau medium apa sih yang sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat kita. Dengan moderator akan menampilkan beberapa jenis konten yang membahas tentang cyber kriminal. Mungkin bisa dari konten infografik, ada konten-konten short video. Kan banyak tuh orang-orang yang suka sharing di TikTok tentang habis kecurian atau habis saldonya tiba-tiba habis. Nah, itu nanti akan kita masukin sebagai bridging. Lalu moderator akan bertanya nih ke Bapak Ono, setelah melihat konten-konten yang orang banyak sharing pengalaman mereka, saldonya terkuras lah, atau konten-konten infografik. Nah, nanti moderator bertanya ke Bapak Ono, sebenarnya perkembangan cyberkriminal di Indonesia itu seperti apa sih? Sehingga masyarakat itu bisa menambah literasi mereka nih, agar lebih aware lagi. Karena kan kalau dilihat sekarang masih banyak terjadi isu-isu pencurian data kredensial. Nah, nanti moderator akan bertanya ke Bapak tentang perkembangan cyber kriminal di Indonesia seperti apa. Setelah menjelaskan, ya sangat serem sih Pak, saya yakin sih itu, karena kan ini ambil semua ya Bu. Nanti moderator akan menanggapi penjelasan dari Bapak, lalu moderator bertanya kembali nih ke Mbak Najwa sebagai sudut pandang jurnalis. Dari banyaknya konten yang dibuat oleh audiens kita secara organik, atau dari banyak perbankan atau banyak industri, bukan perbankan, banyak industri yang mengedukasi, sebenarnya konten seperti apa sih yang sangat dekat untuk masyarakat kita? Konten seperti apa yang bisa dikonsum sama mereka dan bisa mudah dipahami oleh mereka? Nah, di sini nanti Mbak Najwa akan memberikan atau memaparkan penjelasannya. Kemudian moderator akan kembali bertanya ke Bapak Ono nih, mengenai kan Bapak Ono sering banyak ketemu masyarakat luas ya Pak ya, pasti kan sering ada Q&A dengan mereka. Nah, nanti moderator bertanya nih, dari pengalaman Bapak tuh sebenarnya hal apa sih yang sering ditanyakan oleh masyarakat atau concern mereka terhadap isu data kredensial ini. Nah, di sini sih kita mempunyai usulan, tapi ini juga masih open discussion, kita masih bisa discuss bareng. Jadi kita memberikan usulannya kalau memang masyarakat tuh banyak bertanya kalau perangkatnya sudah kena virus atau sudah kena disisipkan malware or apapun itu, sebenarnya cara identifikasinya seperti apa sih, dan cara untuk mencegahnya atau mengembalikan perangkatnya biar balik lagi itu seperti apa. Yang nomor 12 gitu ya. Okay. Tapi kalau misalnya dari Bapak Ono ada masukan,
boleh gitu, misalnya ternyata masyarakat kebanyakan nanyanya hal yang lain gitu, itu juga bisa disampaikan. Sebenarnya kalau mau jujur Nah, sebagian besar sih ketipu sih, bukan malware. sudah ketipu ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, malware juga ada. Mm-mm. Gara-gara ngeklik sembarangan, Oke, gara-gara kepo. iya, link-link yang nggak jelas atau Ya itu. iklan-iklan yang Nah, di itu. terus nggak resmi itu ya kan Iya, bahaya ya Pak. iya, betul. Iya. Itu juga nanti bisa diinformasikan. Lalu kemudian moderator setelah menanggapi penjelasan, moderator akan bertanya lagi ke Ibu Najwa tentang pengalaman atau Mbak Najwa minta memberikan tips nih ala Najwa Shihab gimana sih cara menjaga data pribadi perbankan. Lalu nanti akan kembali ke Pak Ono untuk memvalidasi. Terus sebenarnya tipsnya dari Mbak Nana nih valid atau enggak sih, atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Nah setelah itu pasti, karena ini semua kan akan berkembang ya Pak ya, seiring berjalannya video nanti akan diambil gitu. Iya, Nah nanti setelah itu soalnya kadang-kadang bocornya ya, bukan di perorangan, bocornya di lembaga, ya di dukcapil. Horor yang itu mah nggak bisa dibahas, yang itu jangan. iya. Ntar ketot dari sananya. Jangan Pak, serem banget Pak. Dukcapil kalau dibahas Pak, serem Pak. Jangan. Kita sebagai brand yang serem Pak. Nanti pada musim BCA Di pinggir ada jurang itu urusan. Pak. Ngeri. Nah, setelah itu nanti moderator akan ke Ibu Lili nih, meminta pendapat dari Bu Lili Wongso mengenai peran sebenarnya dari industri atau dari kita kan sudah membuat proteksi terhadap data kredensial nasabah. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan lagi adalah nasabahnya sendiri nih, karena punya role yang sama penting dalam menjaga data kerahasiaan atau data pribadinya mereka. Nah, di sini nanti akan meminta pendapatnya Ibu Lili Wongso gimana peran nasabah yang ikut turut menjaga data pribadi perbankannya mereka. Lalu setelah itu moderator akan menyampaikan pendapatnya kalau memang selain menjaga data pribadi, sebenarnya kita juga bukan punya kewajiban ya, tapi kita juga seharusnya ikut turut menyebarkan informasi atau apa ya, bisa disebutnya misalnya ada video nantinya akan jadi itu bisa disebarkan lebih luas lagi ke orang-orang agar lebih teredukasi. Jadi nanti speaker akan membahas hal tersebut dan kembali bertanya ke Ibu Najwa tentang hal apa sebenarnya yang bisa mengempower anak muda agar ikut serta dalam menyebarkan edukasi tentang menjaga data keamanan pribadi ini. Nanti Mbak Najwa akan memberikan pendapatnya, dan nanti di akhir moderator akan merangkum semua pendapat, penjelasan, hingga mengingatkan kembali nih sebenarnya apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjaga data kredensial kita. Dan nanti pada di akhirnya moderator akan meminta dari masing-masing narasumber untuk memberikan ajakan kepada masyarakat guna menjaga data rahasia pribadi dan juga ikut serta dalam menyebarkan informasi agar semuanya lebih teredukasi. Jadi dari runutan yang ada di sini ini hanya sebagai preferensi utama aja, tapi semua pendapat atau penjelasan dari narasumber akan bersifatnya subjektif dan akan terus berkembang. Jadi nanti akan di-lead-nya sama moderator kita yang akan menjaga ritme conversation yang terjadi nanti. Gitu sih kurang lebih. Mungkin kalau dari Kak Randy ada penjelasan lebih lanjut, silakan Kak. Iya, mungkin tadi yang kayak perbincangan masukan dari Pak Ono dan Bu Lili tuh yang apakah harusnya diperbanyak lagi. Tadi sebelum Bu Lili join sempat ngobrol sama Pak Ono bahwa sebenarnya kita tuh harus jadi tentaranya sendiri atau jadi polisinya sendiri ya Pak ya dalam cyber security ini ya. Ya kita harus punya ilmu harus belajar bela diri. Jadi belajar melindungi diri sendiri dari si cyber security ini gitu, dari hacker-hacker ini ya Pak ya, atau sebutannya apa ya sebenarnya Pak, hacker atau kadang-kadang disebutnya attacker, kadang-kadang hacker, bebas lah. Oh, hacker atau hacker gitu ya. Threat actor ya, begitulah, bisa boleh. Threat actor. Nah, itu threat actor itu. Jadi tadinya pengennya mungkin biar agak mudah di episode 1 nih. Ini kan episode 1. Mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya ya Bu Lili ya. Pasti ada ya gitu ya. Nah, di episode 1 memang pingin bahas yang agak ringan-ringan, bukan ringan ya, berisi cuman nggak terlalu berat dan terlalu teknis sebenarnya. Oh, teknisnya dikurangin. Bapak Ibu.
teknisnya dikurangin, cuman memang istilahnya pingin bikin mereka nengok dulu gitu. Ada bahaya ini loh gitu. Ada bahaya social engineering mungkin kan udah banyak tuh yang ngomongin. Kenapa kita mau ambilnya lebih ke terkait kerahasiaan data ini sebenarnya. Karena ini mungkin saat ini belum begitu banyak, Pak Bu Lili. Tapi ini kan soon akan menjadi sesuatu yang, aduh, amit banget kejadian jadi lebih besar dan menyeramkan gitu. Nah, ini ingin kita bahas dulu, makanya kalau anak-anak muda aja yang melek teknologi bisa keambil datanya, gimana mereka yang lebih senior lagi atau kayak ibu bapak saya gitu misalnya, yang sebenarnya mau nggak mau gitu kan. Padahal orang pengennya tua salah satu gampang benang merah ditipunya loh. Nah, makanya itu, apalagi nanti ketemu Orang link, tua mah gampang apalagi link ditipu. kali kan. Orang istri saya Aduh, juga iya Pak, apalagi. nangis-nangis kemarin juga urusan anak, dibilangin, Bu, anak ibu ditangkap di polisi karena narkoba. Coba apa nggak nangis-nangis dia langsung. Gue udah tahu, alah ini pasti Kaget. nipu lah. Iya, orang udah mikir mau ditransfer duit aja gitu. Sorry, pertanyaan rada blow on dulu ya sebelum Ya, Pak. terlalu kejauhan. Ini nanti ke lantai Ya, Pak. 17 gedung yang mana sih? Terus masuknya gimana caranya? Nah, nanti kita jemput di bawah Pak Ono, kalau udah nyampe di lobi kita Oh, jemput jadi di saya lobi bilang Pak Ono. aja ke lobby ya, orang lobbynya ya gitu. Ya, Oh, gitu. enggak, nanti kabarin kita aja, nanti kita jemput ke lobi Pak. Pak udah gitu. sampai di lantai, Itu di Menara gedung BCA. Menara BCA yang di sebelahnya apa? HI ya? Benar bukan? Betul Pak, betul. Siap. Nanti kalau Pak Ono udah sampai, nanti kita jemput ke bawah. Oh ya, siap. Ya udah. Oke, cuma itu aja, gue bingung ntar. Enggak Pak. Iya, jadi mungkin tadi yang terkait sekolah atau apa itu justru mungkin di nomor 16 tuh bisa masuk tuh sebenarnya Bu Lili, Pak Ono. Di nomor 16 kan ngasih pendapat selain jaga pribadi, tadi mungkin Pak Ono juga bisa, bagus banget tuh analoginya Pak, yang bela diri, belajar bela diri. Tapi kalau mau lebih ini lagi, bisa belajar kemana gitu tuh bisa masuk ke sini juga gitu. Jadi bisa ke highlight lah sebenarnya. Mau belajar lebih lanjut lagi. Kalau ngerti filosofinya hacker, orang yang nyerang, filosofinya sederhana sih. Dijamin halal, hacker nggak akan nyerang bank. Karena Bu Lili sudah naruh duit gede banget buat pertahanan. Jadi bank akan diserang. Yang paling lemah, hacker pasti akan nyerang titik paling lemah. Titik paling lemahnya di mana? Nasabah. Itu filosofinya sederhana itu sih. Jadi bank akan diserang, nyerang bank sama jangan bunuh diri lah. Pertahanannya gila-gilaan di bank mah. Dijamin gak diserang. Selama ini serangannya di nasabah selalu. Di Iya betul lah. ya Pak ya. Iya, bank mah pasti aman lah. Enggak juga sih Pak, beda-beda Pak levelnya Pak. Oh, beda. Jadi ya segala macam lah, benar. Daripada Jadi, nyerang bank, mendingan nyerang .go.id. Itu serangannya parah di sana. Wah. Pemerintah GoID mah. Jangan, nggak usah dibahas, jangan, nanti cari perkara, jangan Pak, jangan dibahas itu Pak. Kita yang deg-degan Pak. Iya. Enggak, ini mah kan di luar. Iya. Iya, cuman pertanyaan ini mungkin nanti kita share juga ke Pak Ono, untuk mungkin memang jika Pak Ono ada masukan atau ini ada slide-nya yang ini gini, visualnya yang cocok tuh kayak gini gitu Pak Ono, ada, kita dengan senang hati banget Pak. Jadi mungkin nanti pas Pak Ono ngomong kita bisa keluarin infografisnya atau doang. Oh, coret-coretan juga nggak apa-apa, nanti kita yang desainin gitu Pak. Contoh tulisan tuh gini, think before posting gitu, kayak gitu-gitu sih. Kayak Oke. Kata-kata bijak. Oke. Tapi kalau kayak ilustrasi gitu ada nggak sih Pak? Kayak di mana biasanya mereka muncul gitu? Ya, coba gue cari ya. Saya bukan tipe orang visual soalnya, saya orang teks. Sama coding Bapak pasti nih. Bahasanya bahasa komputer. Ya pasti kan ini sehari-harinya Bapak udah makan. Dunia coding itu dunia hitam. Iya. Udah pasti dunianya Bapak itu. Oke. Nah, jadi
poin-poinnya mungkin kita coba masuk ke poin-poinnya sebelum dan sesudahnya Pak Ono kali ya. Ya. Kalau udah biar kita perintilin gitu ya. Yang di keseluruhannya tadi. Nah, berarti kan Pak Ono ada di nomor. Udah kebayang sih, saya udah kebayang. Oh, udah kebayang ya Pak Ono. Ya, yang lagi saya bayangin insertnya gitu. Mau di insert apa waktu gue ngomong itu. Yang di kepala saya itu sih sebenarnya. Kalau bisa dikirimin ini ke email, nanti jadi ini kan saya harus nginget nih kalau ada di email, saya sambil ngebaca lagi, saya coba ini nyari gitu. Bisa banget Pak. Bisa. Nah, mungkin nanti kita bahkan share-nya sekalian aja kan, kita nanti jam 3 ini kebetulan Najwa dan tim atau timnya Najwa tuh baru bisa nanti jam 3 sore Pak Ono. Nah, mungkin kalau dari Mbak Nana-nya juga udah ada, sekalian kita share atau paralel kita share 2 kali nggak apa-apa Pak Ono? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Nanti kita share 2 kali lah. Misalnya Najwanya atau mungkin Najwanya udah kasih kira-kira jawabannya akan seperti ini nih dari gue gitu kan, bisa enak nyambunginnya ke Pak Ono gitu. Kalau bisa di email sekarang, nanti berapa menit ini saya coba cari-cari beberapa gitu. Boleh. Saya segera email habis pisan meeting ini kita. Bukan WhatsApp saya mah. Nggak apa-apa Pak, soalnya anak-anak emang lebih ini anak-anak suka pada nyadap, soalnya nyebelin. Anak-anak pejaten biasa kelakuan minus. Iya. Oke, boleh nanti habis ini kita email Pak, habis meeting ini kita email ya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti ini gitu. Mungkin dari Pak Ono apakah ada tambahan, atau dari Bu Lili mungkin? Bu Lili. Cukup sih saya, oke sih. Sejauh ini saya melihat flow-nya ya. Nanti paling saya koordinasi di internal deh. Yes, nanti kita koordinasi sebentar sama Bu Lili juga ya. Ya. Gitu, kalau gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan dari Pak Ono, nanti segera nih kita kirim. Tapi anytime Pak Ono juga, atau nanti kita di loop di email juga boleh sih Angel. Jadi biasa, karena Pak Ono juga sangat on di email ya, nanti kita bisa tektokan via email juga mungkin. Oke Mas. Bisa langsung. Oke, kalau gitu Pak Ono, segera kita email ya langsung habis dari sini. Jadi ntar jam 2 saya ikut lagi atau perlu ikut atau enggak? Jam 3 sih Pak Ono. Oh, jam 3. Pak Ono bisa jam 3. Pak Ono bisa jam 3 atau kosong sih sebenarnya. Cuman gua ntar malam ngajar, itu aja yang ngeri. Oh, lagi nyiapin materi ngajar dulu ya? Bukan menyiapin materi, takutnya gua ngantuk. Oh, nggak apa-apa, kalau emang bisa boleh, enggak juga nggak apa-apa, nanti kita update. Ya. Soalnya takutnya ngantuk gue, mau tiduran dulu biar ntar malam bisa melek. Itu aja sih sebenarnya. Boleh. Aman kok Pak. Tadi kita mau matchingin, cuman Mbak Nana kayaknya baru nyampe dari Semarang habis acara dia kemarin, jadi dia minta jam 3. Ya udah. Oke. Ya, siap. Oke. Kalau nanti kita kabarin di email kalau nggak bisa. Nggak apa-apa Pak Ono. Oke. Thank you. Oke, kalau gitu. Oke, thank you Pak Ono atas waktunya. Siapa? Boleh kita mau discuss dulu ya? Boleh ya? Iya, boleh. Bisa. Habis ini mungkin kita discuss sama boleh. Oke.